Oke sahabat, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas asal-usul terbuatnya bonsai kelapa ini sahabat, dan dari negara manakah bonsai kelapa ini pertama kali dibuat sahabat, dan siapa orang yang sebenarnya membuat pertama kali bonsai kelapa ini dengan metode sekerdilnya sahabat ya. Dan di sini saya akan menjelaskan di negara manakah yang pertama kali membuat bonsai kelapa ini sahabat ya. Bonsai kelapa ini ya, dari negara manakah yang pertama kali membuat bonsai kelapa ini dan dengan metode mengkerdilkan daun ya sahabat ya. Oke, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya sahabat ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya seperti biasa merokok dahulu sahabat ya. Oke, dengan metode mengkerdilkan daun ini ya, kelapa memiliki ragam manfaat, dan mulai dari dagingnya, buahnya, hingga airnya sahabat ya, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di dunia ya sahabat ya. Dan kelapa juga menjadi sumber makanan bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia sahabat. Untuk masalah mengkerdilkan daun seperti ini ya, di sini dari negara manakah, simak baik-baik sahabat ya. Nah, namun biasanya pohon kelapa menjulang tinggi di pesisir pantai. Namun pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi di pesisir pantai sahabat ya. Di pesisir pantai tersebut ada beberapa ya pohon kelapa yang tumbuh menjulang tinggi ya. Karena itulah pohon kelapa ini bisa dijadikan sumber makanan bagi seluruh masyarakat di dunia sahabat ya, termasuk di Indonesia sekarang ya. Banyak sekali tumbuhan kelapa yang tersebar di sini dan memiliki ciri dan ragam manfaat. Selain itu juga airnya pun, daunnya, cangkangnya juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan namun kini kelapa bisa tumbuh di dalam pot yang kecil. Nah, untuk masalah pot yang kecil, dalam pot yang kecil itu sudah dijadikan bonsai sahabat ya. Untuk pertama kali itu dibuat di negara Cina sahabat. Nah, untuk ini saya masalah pertama kali dari negara asal manakah bonsai kelapa ini dibuat, saya penasaran ya. Terus saya cari di Google sahabat ya. Ternyata saya temukan ya. Saya saking penasarannya, saya mencari dari manakah asal usul bonsai kelapa ini dan cara mengkerdilkan daun ini, siapakah yang membuat pertama kali. Nah, ternyata setelah saya cari, setelah saya temukan, itu memang pertama kali berkembangnya bonsai kelapa ini ya. Ini bukan pertama kali dibuat di negara manakah yang saya jelaskan sahabat ya.
di sini saya akan menjelaskan. Memang perkembangannya memang sangat pesat di Jepang, sahabat. Tapi pertama kali yang membuat bonsai kelapa ini bukan orang Jepang, sahabat, melainkan orang Cina. Nah, siapakah yang pertama kali membuat bonsai kelapa ini di Cina? Nah, untuk orang yang membuat pertama kali itu di Cina adalah seorang tabib. Namun entah itu tabib namanya siapa, saya tidak tahu, sahabat. Cuman pencerahannya di Google itu cuman orang itu disebut tabib, namun namanya orang itu tidak disebutkan di Google, sahabat. Setelah saya cari ini saya temukan. Namun pertama kali membuat bonsai kelapa ini ya, ternyata itu orang Cina. Nah, namun di Cina itu kurang pesat perkembangannya, sahabat ya. Karena itulah malahan yang berkembang pesat itu di Jepang ya, sahabat ya. Nah, karena orang Jepang itulah yang memperkembangkan bonsai kelapa ini di seluruh dunia, sahabat ya. Tapi yang pertama kali membuat bonsai kelapa ini adalah orang Cina, dan itu adalah seorang tabib ya. Nah, pada tahun 220 Masehi di Cina menyebutnya dengan teknik panjing. Nah, teknik panjing ini saya kurang tahu ya, sahabat ya. Apa arti teknik panjing ini? Nah, kalau kalian tahu teknik panjing ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, sahabat ya. Dan seni merawat tanaman kerdil ini hingga berusia ratusan tahun ini juga, kalau kita bisa membuat bonsai kelapa ini dengan teknik mengkerdilkan daun seperti ini ya, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, hingga umur ratusan tahun hingga umur ratusan tahun. Nah, bonsai kelapa ini harganya cukup mahal ya, sahabat ya. Karena kalau kita membuat bonsai kelapa sekerdil ini hingga ratusan tahun, itu harganya mencapai ratusan miliar, sahabat ya. Bahkan sampai ratusan lebih miliar ya. Harganya mencapai 1 miliar, bahkan lebih dari itu ya, sahabat ya. Dan selanjutnya, konsep pengkerdilan tanaman ini juga sudah tersebar ke beberapa negara sekitar, termasuk, nah, yang saya bilang tadi ya tersebar ya, sahabat ya. Nah, termasuk di negara Jepang. Nah, tersebar pertama kali ini bonsai kelapa ini tersebar di Jepang ya, sahabat ya, dan Indonesia. Dan untuk pertama kali persebarannya di Jepang ya, sahabat ya. Nah, untuk Indonesia saya kurang paham, entah tahun berapakah persebarannya bonsai kelapa ini di Indonesia. Oke. Dan di era Kamamura, nah, di sini di Jepang pada era Kamamura, bonsai hanya menjadi hobi bangsa kalangan bangsawan saja. Jadi bonsai kelapa ini hanya dibuat oleh kalangan bangsawan saja, sahabat, dan itu hanya dibuat oleh kalangan bangsawan, sahabat ya. Apa? Ambil di belakang. Di bandara bandara kali. Nah, oke, sahabat, tadi teman saya ada yang datang. Mohon maaf karena videonya terganggu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seiring berjalannya waktu hingga zaman Edo. Nah, di zaman Edo ini hampir seluruh
masyarakat memiliki bonsai kelapa di rumah mereka sahabat, karena setelah zaman Edo ini sahabat ya, bonsai kelapa itu tersebar di seluruh dunia ya, hingga masyarakat mempunyai bonsai kelapa itu sendiri di rumahnya sahabat ya. Dan masyarakat pun bisa membuat bonsai kelapa ini ya di rumahnya di zaman Edo tersebut ya sahabat ya. Nah, itulah penjelasannya sahabat ya. Nah, di zaman Edo itulah bonsai kelapa tersebar di seluruh dunia hingga masyarakat pun bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, itulah sahabat penjelasannya sahabat ya. Kemudian berkembanglah tumbuhan kelapa ini dijadikan bonsai di seluruh dunia. Nah, di zaman Edo inilah berkembangnya bonsai kelapa di seluruh dunia ya sahabat ya, hingga masyarakat pun bisa membuatnya di rumah tanpa ada gangguan apapun ya sahabat ya. Nah, karena itulah kita harus perkembangkan bonsai kelapa ini ya, bonsai kelapa ini hingga ke seluruh dunia, bahwa bonsai kelapa ini itu sangatlah sahabat, sangatlah spesial sahabat ya. Nah, karena pertama kali itu dibuat di Cina dan pembuatnya pun seorang tabib sahabat ya. Seorang tabib hanya menolong orang-orang sakit di Cina sahabat. Nah, kemungkinan karena dia seorang tabib, dan kemungkinan ya sahabat ya, saya pun kurang paham ya, kemungkinan dia itu suka ya atau hobi juga dengan bonsai kelapa ini, dan dibuatlah bonsai kelapa ini itu di Cina sahabat. Itu pun seorang tabib yang membuatnya sahabat. Itu sungguh luar biasa sahabat bagi saya ya sahabat ya. Seorang tabib pun bisa menciptakan bonsai kelapa ini hanya dengan tekniknya sendiri. Itu pun dengan teknik mengkerdilkan daun. Itu pun itu sangat mengagumkan bagi saya ya sahabat ya. Jadi itulah kita harus mengembangkan bonsai kelapa ini hingga ke mancanegara atau seluruh dunia. Bagi penghobi bonsai di kalangan masyarakat Indonesia, kita harus kembangkan juga bakat kita ya kepada seluruh dunia, agar dunia tahu atau negara-negara lain pun tahu bahwa Indonesia pun bisa membuat bonsai kelapa ini dengan tekniknya sendiri, atau teknik kerdil ini sahabat ya, dengan cara mereka sendiri ya sahabat ya, atau dengan cara kita sendiri ya. Nah, kita harus patut bangga ya sahabat ya, bahwa Indonesia pun bisa membuat bonsai kelapa ini ya sahabat ya. Oke, jadi di dalam pembuatan bonsai kelapa ya, kita harus memilih bahan itu dari kelapa yang sudah tua sahabat. Jadi kita kalau memilih bahan yang sudah tua ya sahabat ya, kita harus memilih bahan yang sudah kering atau tua. Jadi dalam pemilihan tersebut kita tidak boleh sebenarnya ya mengambil dari kelapa yang sudah jatuh ya sahabat ya, karena itu bisa menyebabkan, kalau dia sudah tumbuh, dia akan menyebabkan menyebabkan kematian ya sahabat ya, karena kelapa yang tumbuh itu belum tentu pertumbuhannya itu sangat bagus, tapi tentu pemilihan bonsai kelapa yang kering di atas itu ya, kalau bonsai kelapa itu kering di kelapa itu sendiri atau di tunasnya itu sendiri ya, dia akan pertumbuhannya sangatlah bagus sahabat ya. Jadi kita harus memilih bahannya itu dari bahannya langsung, atau
bibitnya langsung sahabat ya, atau dari pohonnya langsung ya. Biasanya sahabat, nah tunas kelapa itu muncul pada minggu kedua atau ketiga. Jadi dalam pemilihan bonsai kelapa seperti yang saya bilang barusan ya, dalam pemilihan bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa itu dari pohonnya langsung. Jadi kalau kita mengambil dari pohonnya langsung, kita mendapatkan tunas itu juga tumbuhnya sangat sempurna ya sahabat ya, dan bagus juga dalam pertumbuhannya. Jika kita mengambil bahannya itu dari kelapa yang berjatuhan berserakan di tanah, nah pertumbuhannya juga tidak bagus ya sahabat ya, belum tentu ada yang bagus pertumbuhannya ya. Jarang sekali kalau kita mengambil dari tanah langsung ya, tidak dari pohonnya langsung, jarang sekali pertumbuhannya itu bagus. Jadi kita harus mengambil dari pohonnya langsung sahabat ya. Nah, dan penempatan bibit juga harus diperhatikan. Nah, dalam penempatan bibit itu kita harus perhatikan sahabat ya. Nah, kita menaruhnya ke atas atau dia berbentuk menaruhnya begini sahabat ya, tertidur begini ya, atau ke arah atas sahabat. Jadi kalau kita menaruhnya di arahnya ke atas ya, dia otomatis tumbuhnya arahnya ke atas sahabat ya. Dan kalau kita menaruhnya arahnya seperti orang tidur itu sahabat ya, dia akan tumbuhnya itu arahnya melengkung sahabat, melengkung ke atas ya. Jadi seperti itulah sahabat ya. Dan sebab bibit yang vertikal itu, nah bibit yang vertikal itu sahabat, akarnya itu bisa mengelilingi batok. Jadi bibit yang vertikal atau arahnya ke atas itu ya, atau tunasnya arahnya ke atas itu, bibit itu atau akarnya itu bisa mengelilingi batok. Kalau bonsai kelapa itu sudah berumur sekitaran 4 bulan atau 3 bulan lebih, dia bisa mengelilingi batok sahabat ya. Nah, itulah bibit yang disebut vertikal. Jadi kalau bibit yang vertikal itu kalau dia tunasnya mengarah ke atas, kalau kita buat dengan teknik bonsai kelapa atau mengkerdilkan daun seperti itu ya. Nah, setelah umur 4 bulan lebih ya, atau umur 3 bulan, nah akarnya itu bisa mengelilingi batok sahabat ya. Jadi setelah tunas muncul atau tumbuh, maka sabut kelapa harus dibersihkan hingga bersih dan diamplas. Jadi kalau tunasnya itu tumbuh ya, kita harus melakukan pembersihan pada serabut kelapa tersebut sahabat ya, dan hingga bersih total atau tidak ada serabut yang menempel kita. Jadi kita harus mengamplasnya sahabat ya. Kalau kita tidak mengamplasnya, nah di saat bonsai kelapa itu jadi, kita akan kesusahan saat mengecatnya sahabat ya. Jadi kalau kita membuat bonsai kelapa, kita harus mengamplasnya terlebih dahulu sahabat ya. Kalau tidak diamplas, di saat kita melakukan pengecatan kepada batoknya itu akan susah sahabat. Jadi dalam pembersihan batok dengan amplas itu harus dilakukan ya sahabat, agar melakukan pengecatan ke batoknya itu agar lebih mudah ya sahabat ya. Nah, setelah kita melakukan pengamplasan pada batok, kita akan siapkan media ya, seperti media tanah ya, media sekam,
kokopit, pasir, ya, sekam bakar, atau pupuk kambing atau pupuk sapi ya sahabat ya. Nah lalu kita campurkan jadi satu, kita semai dia dan semai dari bahan tersebut, lalu kita biarkan hingga tunasnya itu muncul daunnya sahabat. Lalu kita sayat mawar. Setelah sayat mawar kita tunggu selama 2 minggu lebih atau 3 minggu, lalu kita sayat bekas sayatan mawar itu. Dan setelah kita melakukan pembersihan setelah sayat mawar itu, kita lakukan perawatan selama 1 minggu itu 2 kali ya sahabat ya. Kalau bisa nih sahabat ya, lebih baik kita melakukan perawatan itu 1 minggu 1 kali. Nah karena 1 minggu 1 kali itu lebih bagus sahabat ya, menurut saya sih ya sahabat. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau ada salah dalam penjelasan saya mohon maaf, karena ini saya ingin tahu bagaimana asal usul bonsai kelapa ini dan siapa yang membuatnya, dari negara manakah asal usul bonsai kelapa ini, siapa yang membuatnya, itu saya pengen tahu. Jadi saya searching di Google, saya cari, nah ternyata ketemu. Nah inilah hasilnya sahabat setelah saya jelaskan. Mohon maaf karena kalau saya kurang salah kata atau gimana, saya mohon maaf. Nah karena ini pengetahuan saya, karena saya ingin tahu. Oke sahabat, sampai di sini dulu, tunggu video saya selanjutnya. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Kita harus bangga terhadap kreativitas kita, terhadap bonsai kelapa yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Oke, salam satu hobi, kita semua untuk kita semua. Oke.